Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mengatur keuangan bukan hanya soal cerdas secara finansial, tapi juga bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang kita miliki adalah rezeki darinya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita mengelolanya. Maka, mengatur keuangan dengan baik bukan sekadar soal menabung, tapi juga tentang barakah dalam rezeki. Seringkali, meskipun gaji sudah diterima, uang terasa cepat habis. Pengeluaran semakin banyak, sementara pemasukan tetap sama. Kita boros di awal, lalu terpaksa berhemat di akhir bulan. Kalau terus begini, sulit bagi kita untuk menabung, apalagi berbagi dengan yang membutuhkan. Yuk, mulai atur keuangan dengan cara yang lebih bijak dan sesuai nilai-nilai Islam. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. 1. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tertib dan transparan dalam urusan harta. Rasulullah bersabda bahwa, orang yang amanah akan selalu diberkahi. Mulailah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu, kita tahu kemana uang mengalir dan bisa menahan diri dari hal yang tidak perlu. Gunakan buku kecil atau aplikasi keuangan di ponsel, agar lebih mudah dipantau setiap bulan. 2. Jangan remehkan pengeluaran kecil. Seringkali kita menganggap remeh pengeluaran kecil seperti kopi, camilan, atau ongkos tambahan. Tapi kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa besar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjauhi sikap boros, israf. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, meski dalam hal kecil. Jadi, kendalikan pengeluaran kecil agar rezeki kita tetap berkah dan tidak mubazir. 3. Hindari belanja demi gengsi. Punya barang bagus tidak salah, tapi niat dibaliknya harus benar. Kalau hanya untuk pamer atau mengikuti tren, itu bisa menjadi ujian hati. Ingatlah, Rasulullah hidup sederhana meski mampu hidup mewah. Hidup tenang itu datang bukan dari banyaknya harta, tapi dari hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. 4. Susun prioritas kebutuhan. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dahulukan yang penting dan bermanfaat. Kita bisa mencontoh prinsip Islam dalam berbelanja, mendahulukan kewajiban daripada kesenangan. Dengan begitu, keuangan jadi lebih stabil dan hati lebih tenang. 5. Tetapkan tujuan finansial untuk masa depan. Punya rencana bukan berarti tidak tawakal, justru bagian dari ikhtiar. Tentukan tujuan jangka panjang, misalnya ingin punya rumah, dana pendidikan anak, atau tabungan untuk berangkat haji. Susun strategi realistis dan terus berdoa agar Allah mudahkan jalan menuju cita-cita itu. 6. Disiplin menabung di awal, bukan di akhir. Begitu gajian, sisihkan langsung sebagian untuk tabungan atau sedekah. Dalam Islam, sedekah justru membuka pintu rezeki baru, bukan menguranginya. Kalau kita terbiasa menabung dan berbagi di awal, insya Allah akan cukupkan kebutuhan kita sepanjang bulan. 7. Belajar berinvestasi dengan bijak. Investasi boleh saja, asal halal dan tidak melibatkan riba. Pilih investasi yang sesuai dengan syariat, seperti emas, usaha halal, atau reksadana syariah. Pelajari risikonya, jangan asal ikut tren. Ingat, investasi terbaik bukan hanya yang menguntungkan, tapi juga yang menambah keberkahan rezeki. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bukan hanya tabungan yang bertambah, tapi juga keberkahan dalam setiap rupiah yang kita miliki. Yuk, mulai sekarang kita tata keuangan dengan niat agar rezeki lebih barokah dan hidup lebih tenang. Karena ketika kita menjaga amanah harta dengan baik, Allah pun akan menjaga keberkahannya untuk kita. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.